Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dosen DR Niputu Nita Anggraini, SEMM. Sebelum saya memulai video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Madetina Mega Putri dengan NIM 220-261-2010-206. Saya dari kelas Game Management. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester ganjil dengan jumlah soal 6 soal. Soal pertama, bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen. Tahapan yang lebih lengkap ada 6, yaitu yang pertama, tentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalani. Kita harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, new consumer, menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru, sehingga kita perlu mencari konsumen baru. Yang kedua, founded consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada, namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu supported consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk kita. Berdasarkan 3 hal tadi, kita dapat merujuk pada jenis-jenis segmentasi yang sebelumnya dibahas seperti demografis, harga, waktu, dan produk yang akan kita jual. Yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang akan kita jual. Untuk bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen atau melakukan serangkaian tes produk kita. Jika kita telah mengetahui masalah konsumen, kita dapat melakukan klarifikasi, keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Kita dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk kita, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang keempat yaitu olah dan analisis data. Kita dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah kita amati. Pada tahap ini, kita akan mengetahui peluang produk yang kita akan jual kepada tiap segmentasi yang telah kita lakukan. Analisis data berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Yang kelima yaitu tentukan strategi pemasaran produk. Segmentasi pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda, apalagi jika target pasarnya berbeda. Jika sesuaikan target pasar dengan strategi pemasarannya, kita dapat menerapkan jenis strategi pemasaran yang merujuk segmentasi pasar. Yang keenam yaitu evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, perlu tahu respon dari konsumen terutama mengenai kekurangan dari produk yang kita miliki. Soal kedua, jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memilih target yang tepat. Menentukan target sasaran atau targeting. Tahapan kedua dalam model segmentasi targeting positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kita harus mampu berpikir secara realistis. Kita harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan. Dengan begitu, kita bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti yang pertama, ukuran, seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas, segmen yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan. Yang ketiga, aksesibilitas. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang keempat, fokus dan manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Dan yang kelima, perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antara segmen. Soal ketiga, bagaimana teknologi dan media sosial dapat memengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning dalam perusahaan. Pemanfaatan media sosial untuk menentukan target pasar sendiri tentunya berkaitan erat dengan digital marketing yang berkembang dan
pesat mengikuti perkembangan disrupsi inovasi Indonesia. Meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan perkembangannya. Berdasarkan data Google 2017, 34% pebisnis sudah mengintegrasikan marketing digital dalam perencanaan strategis perusahaan. Sekitar 72% para pemasar mengatakan bahwa marketing konvensional tidak lagi cukup melakukan program-program marketingnya. Para pebisnis pun saat ini sudah meningkatkan anggaran bisnis melalui sebesar 80%. Fenomena ini menjelaskan bahwa marketing masa depan adalah marketing digital. Mode komunikasi media sosial dalam marketing digital sangat adaptif, lebih cepat dan bisa dikuantifikasi. UMKM para bisnis startup saat ini bisa mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kelebihan dari digital marketing melalui media sosial dibandingkan dengan marketing konvensional yaitu kemampuannya dalam melibatkan multi konsumen tanpa menggunakan service center, sehingga dapat efisien serta kemudahan komunikasi dengan menggunakan marketing media. Para pengiklan di media konvensional pun sekarang mulai mengalihkan media iklan ke media online dan sosial media. Dengan membantu berbagai insight yang ada di media sosial, kita bisa menentukan target yang sesuai dengan sasaran kita, seperti menentukan waktu yang tepat kapan kita memposting. Rata-rata waktu yang tepat yaitu sekitar 17.00 sampai 19.00 di waktu ini. Banyak orang-orang sudah senggang dan tidak memiliki kesibukan. Kemudian isi konten yang menarik, kita harus membuat isi konten yang sesuai dan menarik serta mengikuti tren. Kita harus memperhatikan pengambilan gambar, penggunaan font serta penggunaan caption dan tanda pagar atau hashtag. Saat ini pun kita bisa mengikuti tren menggunakan video pendek seperti TikTok untuk menjadikan sarana promosi kita supaya informasi yang kita berikan tersebar luas. 4. Sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran dan berikan contoh implementasi dalam industri tertentu. 4 elemen bauran pemasaran sebagai landasannya yakni produk, price, place, dan promotion. Pertama, produk. Produk atau jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Namun, produk tidak bisa asal dijual mengikuti keinginan pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu price. 94% konsumen online rela menyisihkan waktunya untuk mencari produk komoditas dengan harga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa harga menjadi salah satu faktor terbesar pembelian produk. Yang ketiga yaitu place. Place atau tempat juga menjadi faktor penting dalam strategi marketing 4P. Unsur yang satu ini mempertimbangkan tempat untuk menjual produk atau jasa. Yang keempat, promotion. Apalah artinya sebuah produk jika tidak dikenal oleh masyarakat? Oleh karena itu, diperlukan promotion atau promosi. Dari semua unsur 4P, promotion menjadi tanggung jawab besar dari seorang. Contoh, implementasi dalam industri kreatif membuat inovasi dan pemecahan masalah melalui pendekatan kreatif yang tidak konvensional. Industri ini akan fokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Industri kreatif lebih mengandalkan keterampilan, talenta, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan. Tujuan ini mendorong pelaku industri untuk berpikir out of the box, mencari solusi baru, dan menciptakan produk yang dapat mengatasi tantangan dalam berbagai bidang. Inovasi dalam industri kreatif seringkali menambah ke sektor-sektor lain sehingga memicu perkembangan teknologi dan proses baru. Yang kelima, sekarang ini promosi secara digital tidak terelakkan, di mana secara praktek Anda sudah melakukan promosi melalui IG Ads. Jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui IG Ads. Instagram Ads memiliki cara kerja yang kurang lebih sama seperti iklan platform media sosial lainnya. Pengguna atau suatu brand dapat mengatur target audiens, anggaran iklan, posisi iklan, dan jenis iklan yang ingin ditampilkan. Karena Instagram Ads masuk ke dalam keluarga perusahaan Meta, opsi untuk mengatur iklan menjadi beragam, bisa melalui Business Suite Meta, dashboard Ads Meta, ataupun langsung di aplikasi Instagram itu sendiri. Langkah-langkah untuk mempromosikan produk ada 7, yaitu yang pertama, buka dan akses Facebook Business Manager. Langkah pertama dalam memasang iklan di Instagram Ads adalah membuat kampanye melalui Facebook Business Manager. Yang kedua yaitu pilih tujuan kampanye iklan Instagram Anda. Saat Anda sudah masuk ke
Facebook Business Manager, langkah selanjutnya cara iklan di Instagram adalah memilih tujuan kampanye Anda. Ini akan membantu Anda menentukan jenis iklan yang akan Anda buat. Yang ketiga yaitu target audiens Anda. Salah satu keunggulan besar Instagram Ads adalah kemampuannya untuk menargetkan audiens sangat spesifik. Yang keempat yaitu buat konten iklan Instagram yang menarik. Setelah Anda menentukan tujuan dan target audiens Anda, saatnya untuk membuat ide konten Instagram yang menarik dan sesuai dengan tujuan iklan Anda. Yang kelima yaitu tentukan anggaran iklan. Menentukan anggaran adalah tahap penting dalam kampanye Instagram Ads. Instagram memberikan fleksibilitas dalam mengontrol anggaran Anda sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Yang keenam yaitu jalankan iklan dan lakukan analisis performa. Pentingnya untuk menganalisis dan mengoptimalisasi berkelanjutan untuk memastikan iklan Anda mencapai hasil yang maksimal. Dengan melakukan analisis dan optimalisasi secara teratur, dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memastikan kampanye iklan tetap efektif dan relevan dalam mencapai tujuan bisnis Anda. Yang ketujuh, terapkan strategi retargeting ads. Strategi retargeting adalah teknik pemasaran yang kuat untuk menjalankan iklan lebih efektif untuk menargetkan orang yang sebelumnya telah berinteraksi dengan iklan atau situs web Anda. Soal yang terakhir yaitu yang keenam, sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan online. Bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan? Salah satu pengaruh utama media sosial terhadap perilaku konsumen adalah dalam hal mempengaruhi keputusan pembelian. Sebelum adanya media sosial, konsumen mungkin hanya bergantung pada iklan di televisi atau referensi dari teman-teman untuk membuat keputusan pembelian. Strategi media sosial dapat dioptimalkan dengan menentukan tujuan dalam menggunakan media sosial. Memilih target audiens yang tepat karena Anda menyasar audiens yang tepat sesuai dengan kelompok target pasar yang Anda tentukan. Menentukan media sosial yang mana akan digunakan seperti Facebook, Instagram, TikTok. Menentukan konten yang tepat agar menjadi minat atau ketertarikan audiens Anda. Gunakan paid promote. Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan promosi berbayar dalam upaya meningkatkan audiens Anda. Melakukan analisis, pastikan selalu melakukan analisis dari upaya pemasaran digital yang telah Anda lakukan. Sekian video dari saya tentang menjawab soal ulangan akhir semester ganjil. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.